Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua kelas 10 IPA, mohon maaf saya akan menjelaskan tentang kisi-kisi yang akan diujiankan nanti di PAT. Karena pekan kemarin kita libur ya, hari Rabu, jadwal saat jadwal kalian, jadi saya akan menjelaskannya lewat video saja ya. Nah, di sini kisi-kisinya ya. Di sini materinya ada hukum perbandingan tetap, hukum kekekalan massa, sama konsep mol. Untuk soalnya sama ya, 5 AKM, 20 PG dan 5 esai. Nah, di sini hukum perbandingan tetap, kalian harus ingat ya. Pertama adalah ini tentang maksudnya apa gitu ya. Maksud dari perbandingan tetap itu apa? Nanti soalnya ada di AKM ya. Nanti saya kasih sebuah data, kalian harus bisa menjelaskan maksud dan penerapan hukumnya pada percobaan tersebut, pada data-data tersebut. Nah, tapi harus dengan kata-kata kalian sendiri ya, gitu ya. Jadi saya kasih data percobaan, kalian harus bisa menjelaskan di situ ada gak hubungannya dengan hukum perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa gitu ya. Nah, terus yang di sini berarti kalian harus pengertian atau maksud, definisi, bunyi gitu ya, bunyi dari hukum perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa. Nah, terus untuk selain dari itu adalah jadi yang teori yang itu ya, sisanya nanti bakal hitungan. Nah, di sini yang kedua adalah siswa dapat menghitung massa salah satu unsur dalam senyawa bila diketahui perbandingan massa unsur-unsurnya. Jadi misal diketahui perbandingan ini contoh soalnya ya, perbandingan X dan Y gitu ya, atom X dan Y pada XY misalnya gitu ya, adalah 4:5 misalnya gitu ya. Nah, misalkan diketahui bahwa X nya yang terkandung dalam XY gitu ya, X dalam XY massanya adalah 12 gram misal gitu ya. Nah, berarti kalian harus bisa menghitung berapa Y-nya gitu ya, berapa Y-nya. Nah, maka ini dengan hukum perbandingan sebenarnya kayak perbandingan biasa ya. Saya juga pernah menjelaskan caranya itu adalah nanti massa Y akan sama dengan perbandingannya X gitu ya, perbandingan yang ditanya gitu dibagi nantinya perbandingan yang ditanya dibagi gitu ya, dibagi perbandingan yang diketahui
perbandingan yang diketahui dikali sama masa yang diketahui ya, masa diketahui. Nah, berarti kan kalau di sini yang ditanyakan adalah X, berarti perbandingan yang ditanya adalah 4 gitu ya. Terus dibagi perbandingan yang diketahui, berarti dibagi 5 gitu ya, karena yang diketahui adalah Y. Maaf perbandingan yang ditanya adalah Y, berarti perbandingan yang ditanyanya adalah 5 gitu ya. Terus dibagi perbandingan yang diketahui, yang diketahuinya adalah X, berarti 4 gitu ya, dikali 12 gitu ya. Nah, berarti kan ini 5 dibagi 4 kali 12, artinya 5 kali 12 60 dibagi 4 15 gitu ya, berarti 15 gram kayak gitu ya. Atau bisa juga diketahui Y nya, ditanya X nya, kayak gitu ya, seperti itu. Itu untuk yang nomor yang kisi-kisi nomor 2 ya. Nah, kalau kisi-kisi nomor 3, siswa dapat menghitung massa senyawa bila diketahui massa salah satu unsur dan perbandingan massa unsur-unsurnya gitu ya. Nah, berarti misal di sini diketahuinya adalah di sini diketahuinya adalah massa, misalkan perbandingannya masih sama yang itu ya, yang X Y itu ya, perbandingannya X dan Y pada XY adalah, maksudnya itu atom ya, atom X dan Y, atau unsur X dan Y pada XY adalah perbandingannya 4:5 ya. Ini perbandingan massa ya. Nah, misalkan diketahui tadi misalkan X nya 8 gram gitu ya. Nah, misalkan ditanya berapa XY nya gitu ya, yang bisa diperoleh atau didapatkan atau yang ada gitu ya. Nah, berarti nanti caranya adalah dengan menjadikan perbandingan baru ya. Sebenarnya ada 2 cara ya. Saya cari cara yang pertama dulu. Cara 1 berarti kita cari Y-nya dulu gitu ya. Massa Y berarti kan akan sama dengan, lihat aja di situ perbandingan yang ditanya, berarti di sini kan yang ditanyanya massa Y ya di sini ya. Kita mau nyari massa Y dulu. Berarti kita cari perbandingan massa Y, yaitu 5 gitu ya. Dibagi perbandingan yang ditanya 4 dikali massa yang diketahuinya adalah massa X, yaitu 8 gitu ya. Di sini kan 5 itu kita mau nyari massa Y gitu ya. 4 itu adalah perbandingan yang diketahui, yaitu X dikali massa X nya 8 gram. Berarti kan di sini 5 bagi 4 kali 8 gitu ya. Berarti 5 dikali 8 40 dibagi 4 10 gram gitu ya. 10 gram kayak gitu. Nah, berarti kan massa XY nya bisa kita dapat dengan cara ditambah gitu ya. Massa XY akan sama dengan massa X ditambah massa Y gitu ya. Nah, massa X nya itu adalah 8, massa Y nya 10 gitu ya. Jadi sama dengan 18 gram gitu ya. Nah, atau cara kedua berarti kita cari dulu perbandingan XY nya. Berarti kan kalau kita tadi perbandingan X dan Y kita udah tahu ya. X banding Y itu adalah 4:5. Berarti
perbandingan untuk XY kita bisa cari dengan cara menjumlahkannya, karena di sini massa XY sama dengan massa X tambah massa Y. Jadi massa X nya 4, massa X nya 5, berarti massa XY nya 9 perbandingannya gitu ya. Berarti untuk kalau kita mau nyari massa XY bisa langsung cari dari perbandingannya. Berarti nanti rumusnya sama ya, yang ini ya, yang rumusnya sama kayak yang ini. Massa XY berarti yang kita mau nyari massa XY gitu ya. Berarti perbandingan yang ditanya berarti adalah 9, karena kita mau nyari massa XY gitu ya. Dan XY itu perbandingannya 9, berarti kita tulis 9 dibagi perbandingan yang diketahuinya adalah X. Berarti 4 perbandingannya di sini ya. Di sini X itu 4. Nanti dikali massa yang diketahuinya adalah massa X, yaitu 8 gitu ya. Nah, berarti ini kalau kita hitung 9 kali 8 72 dibagi 4 gitu ya. Hasilnya adalah 18 gram juga. Jadi sama gitu. Nah, saya sarankan sih kalian harus bisa mengerti yang ini gitu ya. Jadi caranya mencari dulu perbandingan untuk XY untuk senyawanya, yaitu dengan cara menambahkan gitu ya. Jadi total dari perbandingan X dan Y adalah perbandingan untuk XY gitu ya. Dan massa XY nya adalah kita bisa cari langsung dari perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali massa yang diketahui gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini untuk yang nomor yang kisi-kisi yang ketiga di perbandingan tetap itu kita bisa pakai cara itu gitu ya. Di sini kan diketahui siswa dapat menghitung perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa bila diketahui massa unsur-unsur ataupun massa senyawa tersebut. Jadi di sini diketahuinya bisa massa unsur-unsurnya atau massa senyawa tersebut ya. Bentar. Oh, ini berarti di sini menghitung perbandingan ya. Oke, di sini maaf mungkin saya kasih contoh soal lagi ya yang ini ya. Jadi bisa juga soalnya kayak gini. Misalkan sama ya perbandingan X dan Y gitu ya. Pada XY adalah 4:5. Nah, nanti misal diketahuinya adalah massa XY gitu ya. Massa XY adalah misalkan berapa ya? 36 deh. 36 gitu ya, 36 gram. Nah, maka misalkan ditanyanya adalah berapa massa X dan Y misalnya gitu ya. Nah, ini bisa pakai cara yang ini ya. Jadi kita cari dulu perbandingan untuk semuanya X, Y dan XY gitu ya. Nah, X nya itu kan 4, berarti Y nya terus perbandingannya Y nya 5, berarti XY nya bakal 9 gitu ya. Nah, berarti kalau mau nyari massa X bisa kita langsung cari dengan cara yang ini, yang di atas ini ya. Nah, kalau kita mau massa X berarti kan yang ditanya adalah X, berarti perbandingan yang ditanya adalah 4 gitu ya, dibagi massa yang diketahui perbandingan yang diketahuinya adalah massa XY, berarti perbandingannya adalah 9 gitu ya. Jadi 4/9 dikali massa XY ya.
massa yang diketahui kan ya. Massa yang diketahuinya adalah XY di sini. Berarti 36 gram. Nah, berarti kita bisa dapat massa X-nya itu adalah 4/9 kali 36. Berarti kita bisa aja 36/9 dulu gitu ya. Jadinya 4 kali 4 16 gram gitu ya. Nah, nanti massa Y-nya bisa juga dengan cara yang sama. Jadi 5, karena perbandingan Y-nya 5/9 dikali 36 gram, maka hasilnya adalah 36/9, 4 dikali 5 20 gram gitu ya. Jadi bisa aja yang ditanyanya adalah massa unsur-unsurnya, atau bisa juga yang di atas kayak tadi gitu ya, yang ini ditanya massa senyawanya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terus yang ketiga, siswa dapat menghitung perbandingan massa. Berarti yang dihitung adalah perbandingan massanya gitu ya. Jadi misalkan diketahui massa massa Z U dan V gitu ya. Massa U misalkan 21 gitu ya, 21 gram, dan massa V gitu ya, misalkan 15 gram gitu ya. Nah, misalkan ditanyanya adalah berapa perbandingan X dan Y gitu. X dan Y, U dan V ya, maaf, U dan V. Nah, perbandingannya berarti kita bandingin aja berarti ya, U kita bandingin U dan V itu berarti kan 21 banding 15 ya. Ini berarti ini kita sederhanakan aja, jadinya dibagi 3 misal gitu ya, jadi 7 banding 5 gitu. Oke gitu ya. Jadi nanti seperti itu soalnya untuk perbandingan tetap, dan nantinya sebenarnya kata-katanya bisa misalkan reaksi X dan Y bereaksi jadi X dan Y gitu ya, atau bisa juga X dan Y di dalam yang terkandung dalam XY gitu ya, atau bisa juga XY diuraikan menjadi X dan Y, itu sama aja. Jadi intinya itu semua pakai hukum perbandingan tetap gitu ya, bisa reaksi, bisa penguraian, atau yang terkandung di dalam gitu ya. Biasanya itu kata-katanya itu kalau massa ya, ini tentang massa berarti menggunakan hukum perbandingan tetap gitu ya, seperti itu. Selanjutnya hukum kekalahan massa ya, pertama itu tentang ini ya, tentang maksud dan penerapan hukum kekalahan massa. Jadi hukum kekalahan maksudnya apa gitu ya, nah, itu kalian pelajari lagi karena saya udah pernah menjelaskan gitu ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, siswa dapat menentukan dan menghitung massa pereaksi sisa dalam suatu reaksi gitu. Nah, ini bisa juga sendiri gitu ya, bisa misalnya sendiri itu hukum kekalahan massa aja, atau bisa juga digabung dengan hukum perbandingan tetap gitu. Nah, jadi kan sebenarnya hukum perbandingan tetap itu ya berarti perbandingan antara unsur-unsurnya akan selalu tetap gitu ya, itu kan perbandingan tetap ya. Nah, kalau yang hukum kekalahan massa berarti hukum massa sebelum dan setelah reaksi itu harus sama gitu ya.
Nah, misalkan kita pakai yang tadi X dan Y gitu ya. Nah, misalkan diketahui ada percobaan atau data gitu ya, diketahui X direaksikan atau bereaksi gitu ya, bereaksi dengan Y itu menjadi Y gitu misalkan ya, menjadi XY. Nah, misal X nya itu misal 3 gram gitu ya, ini contoh aja ya, atau biar enaknya di situ aja kayak yang barusan, misalkan X nya 6 gram 6 gram X bereaksi dengan misal 7 gram dengan 5 gram Y gitu ya, menghasilkan misalnya bisa menghasilkan, ini berarti saya koreksi kayaknya, ya nanti kalian sebenarnya harus bisa dulu ya, harus ngerti dulu. Jadi gini maksudnya, kalau misalkan 6 gram X bereaksi dengan 5 gram Y, misal menghasilkan XY dan sisa 2 gram X gitu ya. Nah, misalkan ditanyanya adalah berapa massa XY gitu ya. Berarti ini saya koreksi, berarti di sini hitung massa bereaksi sisa. Berarti ini kayaknya yang ini ya, maaf, berarti ini untuk yang kedua ini contoh soalnya ya. Diketahui X bereaksi dengan Y, berarti yang ditanya adalah reaksi maupun produk gitu ya. Jadi bisa reaksinya atau produknya. Misalkan diketahui X bereaksi dengan Y menjadi XY, itu 6 gram, X nya bereaksi dengan 5 gram Y menghasilkan XY dan sisa 2 gram X. Nah, berarti kan kalau kita berapa massa XY ya, ditanya berapa massa XY, berarti kan kalau kita lihat gitu ya, ini kan 6 gram dan 5 gram ini adalah sebelum bereaksi gitu ya. Setelah bereaksi menghasilkan XY dan sisa 2 gram X gitu ya. Nah, berarti kan secara tadi hukum perbandingan, hukum kekalahan massa gitu ya, massa X dan Y itu harus massa sebelum dan setelah reaksi harus sama gitu ya. Berarti kalau di sini ada 6 gram X bereaksi dengan 5 gram Y, itu adalah sebelum reaksi. Setelah reaksinya XY dan sisa 2 gram X. Nah, berarti kan otomatis kalau total sebelum reaksinya itu ya, kalau kita tulis berarti ya, sebelum reaksi itu massanya adalah, ini massa sebelum reaksi itu berarti massa X tambah massa Y ya, berarti 5 ditambah 6 jadi 11 gram gitu ya. Dan massa setelah reaksi juga harus sama gitu ya, harus 11 gram. Nah, dimana massa setelah reaksi itu adalah
massa XY ditambah massa sisa gitu ya. Nah itu harus 11 gram karena kita udah tahu massa sisanya 2 gram, berarti massa XY akan sama dengan 11 dikurang 2 gitu ya. Jadi hasilnya 9 gram gitu ya. Gitu. Atau bisa juga kayak gini. Ini contoh soal pertama gitu ya. Contoh soal 1 gitu ya. Nah, ini contoh soal 2 misal gitu ya. Contoh soal 2 itu contohnya diketahui gitu ya, X dan Y misalkan sejumlah X gitu ya. Jadi X nya belum diketahui atau udah deh. Contoh lagi ya, misal 12 gram X dan sejumlah Y, berarti Y nya belum diketahui gitu ya, bereaksi membentuk membentuk 27 gram XY dan sisa sisa 3 gram Y misal gitu ya. Ditanyanya berapa massa Y mula-mula atau awal-awal sebelum reaksi gitu ya. Nah berarti sama kayak tadi gitu ya, massa setelah reaksi harus sama gitu ya. Massa setelah reaksi harus sama dengan massa sebelum reaksi ya, atau sebaliknya gitu ya. Nah dimana massa setelah reaksi kan berarti massa setelah reaksi itu massa yang dihasilkannya yaitu XY gitu ya, dan sisanya massa sisa Y itu harus sama dengan massa sebelum reaksinya massa X ditambah massa Y gitu ya. Nah massa XY nya kan udah diketahui 27 ditambah massa sisa Y nya 3 harus sama dengan massa X nya 12 gram gitu ya, ditambah massa Y. Nah berarti kita bisa, itu massa Y nya maksudnya mula-mula ya, massa Y mula-mula akan sama dengan 17 tambah 3 bukan 17, ini 27 tambah 3 30 dikurang 12 jadi 18 gram Y gitu ya mula-mulanya gitu. Jadi intinya konsepnya massa setelah reaksi dan sebelum reaksi gitu ya, kayak gitu. Nah bisa juga ini kita taruh ke bawah ya, bisa juga yang ditanyanya itu atau soalnya itu digabung dengan hukum perbandingan tetap gitu. Nah kalau hukum perbandingan tetap berarti kan kayak tadi, nanti kalian gabungin gitu ya antara perbandingan tetap dan sisa. Berarti kan misalkan contoh soal lagi, X dan Y memiliki perbandingan 4:5 gitu ya. Nah lalu
massa gitu ya. Nah berarti nanti dan diketahui misal atau gini, tentukan ini untuk berlaku untuk semua ya, semua soal. Tentukan x massa x y dan sisa reaksinya apa gitu ya, sisa reaksi. Nah kita lihat di sini kalau kita misalkan untuk menentukan massa XY, berarti kita harus pakai perbandingan yang 4:5 ini gitu ya. Nah kalau massa X nya kalau kita mau nyari massa XY, berarti kan kayak tadi ya, perbandingan yang diketahui, yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui dikali massa yang diketahui. Nah sedangkan perbandingan x nya kita harus cari dulu berarti ya, x banding y banding xy itu harus sama dengan 4 gitu ya, 4 banding 5, xy nya spasi jadi 9. Itu kayak yang tadi ya, jadi xy itu perbandingannya akan total dari x dan y, jadi tinggal ditambah aja. Nah berarti untuk mencari massa xy berarti kan harus pakai perbandingannya xy, berarti 9 dibagi. Nah kita belum tahu nih mau pakai yang mana ya, karena di sini ada dua nih, ada massa x dan massa y yang diketahuinya gitu. Kita harus pilih salah satu. Nah misal jadi nanti kita akan coba gitu ya, coba kasus 1 gitu ya. Kasus 1 itu kalau kita pakai patokannya itu kita pakai massa x gitu ya, yang 10 gram ini sebagai patokan gitu ya. Maka kan massa x y maaf nah kita cari dulu massa y nya, maaf ya. Massa y nya itu kita cari dulu untuk menentukan apakah pilihan ini benar atau salah gitu ya. Nah massa y nya kan berarti perbandingannya y 5 dibagi 4 gitu ya, perbandingannya x dikali massanya x yaitu 10. Nah kalau kita hitung berarti kan ini 5 kali 10 bagi 4, 50 bagi 4 12,5 gram. Nah ternyata di sini yang bereaksi atau yang kita punya adalah 10 gram, sedangkan kalau patokannya yang x berarti y nya harus 12,5 gram. Ini kan berlebih ya, maksudnya berlebih tuh kurang lah kurang maksudnya. Massa y nya harusnya 12,5 tapi kita cuma punya 10 gram gitu. Nah berarti yang ini salah ya, patokannya salah, tidak dipakai gitu ya. Nah kalau kasus 2 berarti kemungkinan ini yang dipakai. Kasus 2 itu berarti kita carinya patokannya massa y itu, massa y 10 gram juga ya, ini sebagai patokan. Nah berarti kita cari massa x nya adalah massa x nya adalah perbandingannya x berarti 4 dibagi 5 dikali 10 massanya y, jadi 4 kali 10 40 dibagi 5 jadi 8 gram gitu ya. Nah kalau yang ini
sesuai atau bisa dipakai karena kita punya 10 gram, yang dibutuhkan cuma 8 gram. Nah berarti ini akan sesuai ya. Nah nanti massa XY harus sama dengan akan sama dengan massa X ditambah massa Y gitu ya. Jadi 10, massa X nya 8 gram ditambah 10 jadi 18 gram. Nah ini massa X yang dibentuk atau yang terbentuk, sedangkan sisanya nah kita bisa lihat di sini. Di sini kan yang sisa yang kita lihat di sini yang kasus 2 ini yang kita pakai ini Y nya 10 gram, berarti sama ya, berarti bakal habis. Sedangkan yang X nya dibutuhkan cuma 8 gram tapi kita punya 10 gram gitu ya. Nah berarti yang sisa adalah X gitu. Atau bisa juga kita kayak tadi, gak usah deh, massa sisanya, berarti sisanya adalah X ya. Itu harus kalian harus bisa menentukan mana yang sisa. Jadi karena di sini yang dibutuhkan 8 gram sedangkan yang kita punya 10 gram, pasti bersisa, sisanya adalah 10 dikurang 8 jadinya 2 gram ya. Nah itu sisanya adalah sisa X. Nah, jadi bakal sesuai gitu ya. Ini adalah masa sebelum masa sebelumnya ini ya, yang bereaksinya 20 gram dan yang akhirnya 18 sama 2 gram. Jadi berapa? 20 gram gitu ya. Kayak gitu. Nanti juga bisa yang ditanya adalah perbandingannya. Jadi gabungan lah ya, gabungan antara perhitungan hukum perbandingan tetap sama hukum kekekalan massa gitu. Oke, yang terakhir punya kalau konsep mol itu mirip-mirip sama kuis itu ya. Kuis yang konsep mol yang pernah saya bahas, yang tengah semester itu ya, pernah saya kasih kuisnya. Jadi nggak bakal saya jelasin banyak, paling nanti saya kasih lagi aja soalnya bakal mirip-mirip sama yang udah pernah saya kasih gitu. Nah paling yang beda adalah ini nih, siswa dapat menghitung yang massa ya. Kalau yang pakai Avogadro itu udah pernah kita bahas. Nah yang ini sudah ya. Nah yang ini belum. Nah yang ini mudah aja kan. Kalau misalkan yang atas itu mau ubah dari mol diubah ke partikel gitu ya. Itu berarti caranya itu harus dikali bilangan Avogadro gitu ya. Pakainya yang 6 kali 10 pangkat 23 ya. Kalau dari partikel ke mol itu dibagi gitu ya, dibagi bilangan Avogadro gitu. Tapi kalau dari partikel ke partikel atau dari mol ke mol gitu ya, atau dari mol ke mol itu tinggal dikali atau
dibagi sama jumlah atom aja. Misalkan H2O hanya ada 2, berarti kalau mau nyari H tinggal dikali 2 gitu ya. Kalau mau nyari H2O nya dibagi 2 gitu ya. Itu kalian ingat-ingat lagi aja ya. Nah yang ini kalau apa namanya untuk kosis yang tentang massa gitu ya. Massa itu kan kalau mau ke massa itu dibagi dikali mr ya, dikali mr kalau diubah ke massa gitu ya. Kalau dari massa ke mol itu dibagi mr gitu ya. Nah mr nya berarti harus ingat, nanti dikasih tahu ya mr nya ya. Misalkan mr tadi xy misalnya, mr xy berarti, atau misalkan x2y misal gitu ya. x2y berarti kan ar x 2 dikali arx gitu ya, karena x nya ada 2 ditambah ar nya y gitu ya. Itu buat nyari mr mudah ya. Atau di sini siswa dapat ya maksudnya ya, dapat menghitung massa suatu senyawa dari mol dan sebaliknya bila diketahui mr senyawa, atau bisa juga dicari mol gitu ya. Dicari mr nya bisa tuh, nanti saya juga bisa intinya kan kalau misalkan massa poinnya mah hitungannya mudah ya, hitungannya. Jadi kita bisa aja nyari molnya, nyari massanya, atau nyari mr nya gitu ya. Nah berarti kan kalau mol sama dengan massa dibagi mr ya, karena kalau mau kita ubah dari massa ke mr itu dibagi mr, massa ke mol itu dibagi mr. Berarti kita juga bisa nyari mr nya berapa. Berarti mr nya akan sama dengan mol dibagi massa, massa dibagi mol gitu ya. Kayak gitu. Jadi kan di sini ya saya ulang lagi, buat nyari mol itu massanya harus dibagi mr gitu ya cara bilangnya gitu ya. Buat nyari massa mol harus dikali sama mr gitu. Nah berarti kalau di sini mau nyari mr itu massa dibagi mol gitu. Nah kalau ini mah gabungan ya. Jadi dari massa diubah ke mol dulu, yang terakhir mah ya. Jadi kita mau nyari massa, mau nyari partikel dari massa gitu ya. Berarti kita harus mengubah massa ke mol, dari mol ke partikel ya. So nanti bisa gabungan juga dari yang atas kayak gitu. Nah molnya itu misalkan aja ya, misal yang tadi x2y gitu ya. Misalkan 13 gram x 2y. Nah, misalkan berapa
partikelnya atau berapa molekul X2Y. Nah, jadi kan nanti masanya kita ubah dulu ke mol, berarti kan misalkan diketahui MR-nya, MR sama dengan 13 misalkan ya. Nah, berarti kan kita ubah dari massa ke mol, berarti mol akan sama dengan massa dibagi MR ya, karena mau massa ke mol itu harus dibagi massa dibagi MR, berarti 13 dibagi 13 sama dengan 1 mol ya. Terus molekul X2Y nya tinggal molnya dikali bilangan Avogadro gitu ya. Gitu. Nah, bisa juga gini, 13 gram X2Y 13 gram X2Y diketahui ARX nya sama dengan 4 gitu ya, ARY nya sama dengan 5. Berarti kan MR nya kalau kita hitung bakal 13 ya. Nah, misalkan ditanyanya adalah berapa massa X gitu ya. Nah, kita bisa cari juga, jadi dari senyawa ke unsurnya gitu ya. Jadi kan misalkan 13 gram X2Y berarti molnya X2Y akan sama dengan massa dibagi MR ya, berarti 13 dibagi 13, karena X2Y berarti X nya 2, 4 kali 2 8 tambah 5 13, jadi 1 mol. Nah, nanti kita cari dulu mol X. Mol X kan ini mol itu mol ke mol, berarti nggak usah pakai bilangan Avogadro ya. Mol ke mol bilangan nggak usah pakai bilangan Avogadro, tinggal 1 mol di dalam X2Y ada 2, berarti kali 2, jadi ada 2 mol X gitu ya. Nah, nanti kalau mau nyari massa lagi, massa X. Nah, berarti kan kalau mau, ini kan kita punya molnya ya, mol X nya. Kalau misalkan diketahui molnya, maka buat nyari massanya ini, buat nyari massa berarti mol dikali sama MR ya. Mol dikali MR atau AR gitu ya, karena di sini X itu atom. Nah, molnya itu 2 dikali AR-nya di sini ya, AR-nya X itu 4, berarti kali 4 sama dengan 8 gram gitu. Oke, gitu ya. Ini cukup lama ya ternyata, 50 menit ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan ya lewat pribadi, atau kalian diskusi aja dengan teman-teman kalian gitu ya. Oke, saya cukupkan ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.